Ayat hari ini adalah Kejadian 46, ayat 8-18. Mari kita baca bersama. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isahar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Sered, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Ged ialah Zifion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Amin. Dalam perikop pagi ini, Yakub akhirnya turun ke Mesir. Yakub memimpin seluruh keluarganya turun. Kepergian Yakub ke Mesir adalah panggilan Tuhan yang jelas. Tentu saja, baik saat tinggal di tanah Kanaan maupun saat turun ke Mesir bersama seluruh keturunannya, Yakub senantiasa berada dalam panggilan Tuhan. Tidak pernah ada kesalahan dalam panggilan Tuhan. Namun, ketika kita berjalan di jalan panggilan itu, terkadang kita bisa menjadi lemah. Kita bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah ini jalan yang salah? Jalan ini begitu sulit dan melelahkan. Haruskah aku terus menempuhnya? Namun, bagi kita yang berjalan di jalan panggilan itu, jika iman kita kepada Tuhan yang senantiasa merancangkan pemulihan dan kebaikan bagi kita tetap teguh, maka kelemahan kita akan segera dipulihkan. Panggilan orang-orang yang beriman kepada Tuhan berarti mereka mungkin goyah, tetapi tidak akan runtuh. Mereka mungkin jatuh, tetapi itu bukanlah akhir. Jalan panggilan Tuhan tidak selalu berupa jalan mulus yang ditaburi bunga. Dalam panggilan Tuhan, terkadang kita harus melewati padang gurun. Kekeringan dan kehausan juga merupakan bagian dari jalan panggilan itu. Namun, panggilan itu begitu penting karena menjadi bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dia yang mengasihi kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Apa yang membuat Yakub mengambil keputusan untuk membawa seluruh keluarganya turun? Itu karena di Bersheba, saat ia beribadah kepada Tuhan, ia menerima peneguhan janji dari Tuhan. Janji itulah yang membuat Yakub dapat melangkahkan kakinya ke Mesir tanpa rasa takut. Seperti firman Tuhan yang kita renungkan hari Minggu yang lalu, janganlah takut, sebab aku akan pergi menyertai engkau ke sana, dan aku pasti akan membawa engkau kembali ke sini. Karena ada janji Tuhan, Yakub dapat melangkah. Janji Tuhan adalah firman-Nya bagi kita. Jika kita memegang firman Tuhan hari ini, maka langkah kita menjadi jelas. Dalam menapaki jalan panggilan, kita memerlukan peneguhan setiap hari. Kita harus berjalan sambil terus berpegang pada janji-Nya melalui firman-Nya. Ada salah satu buku favorit saya. Di antara karya-karya klasik Kristen, ada sebuah buku berjudul Perjalanan Seorang Musafir yang ditulis oleh John Bunyan. Saya yakin banyak jemaat telah membacanya. Salah satu bab dalam buku ini diceritakan seperti ini. Tokoh utamanya, seorang pria bernama Orang Kristen, dan temannya yang bernama Pengharapan sedang dalam perjalanan. Saat mereka berjalan, tiba-tiba seorang raksasa besar muncul di hadapan mereka. Nama raksasa itu adalah keputusasaan. Raksasa itu menangkap mereka, lalu melemparkan mereka ke penjara bawah tanah yang gelap dan mengunci mereka di sana. Dengan pintu batu yang berat, raksasa itu mengurung mereka di dalam penjara keputusasaan. Sejauh mata memandang, sekeliling mereka hanyalah kegelapan, dan sekeras apapun mereka mencoba, pintu batu itu tidak mau terbuka. Setelah mencoba segala cara dan tidak menemukan jalan keluar, mereka hampir menyerah dalam keputusasaan. Namun tiba-tiba, tokoh utama, Orang Kristen, meraba-raba sakunya dan menemukan sesuatu. Ketika ia mengeluarkannya, ia menemukan sebuah kunci kecil. Nama kunci itu adalah janji. Awalnya, ia ragu. Apakah kunci sekecil ini benar-benar bisa membuka pintu-pintu batu yang besar itu? Namun, ketika ia mencoba membuka pintu batu itu dengan kunci tersebut, pintu yang tertutup rapat itu mulai terbuka. Bersama dengan Pengharapan, ia bangkit, membuka pintu batu itu, dan melaluinya. Dari tempat yang begitu dalam, mereka membuka pintu batu satu persatu untuk naik ke atas.
Tempat itu begitu dalam, sehingga meskipun mereka terus membuka pintu demi pintu, selalu ada pintu batu lain di depan mereka. Pintu yang tertutup bukan hanya satu atau dua. Namun, setelah mereka mengalami bagaimana pintu batu itu terbuka setiap kali kunci bernama janji itu digunakan, orang Kristen mulai mendekati setiap pintu berikutnya tanpa rasa takut, khawatir, ataupun ragu. Dan kita melihat adegan di mana mereka akhirnya berhasil membuka semua pintu dan keluar dari penjara itu. Saudara-saudari sekalian, bukankah hidup kita juga seperti itu? Betapa banyak pintu yang tertutup di hadapan kita. Betapa banyak pintu batu yang mengurung hati kita. Dan setelah kita berhasil membuka satu pintu, ada pintu batu lain yang menunggu. Kehidupan seperti inilah yang seringkali terbentang di hadapan kita. Namun, ada sebuah kunci master yang telah diberikan kepada kita. Itulah firman Tuhan, janji Tuhan. Bukankah karena panggilannya dalam firman itu, kita telah dipanggil dari berbagai tempat dan berkumpul di sini? Bukankah karena panggilan Tuhan kita datang ke tempat ibadah ini pagi ini? Karena Tuhan memanggil, kita dapat datang pagi ini. Dan karena kita membuka dan merenungkan janji Tuhan, pagi ini kita sekali lagi disadarkan bahwa kita memiliki kunci untuk membuka setiap pintu batu di hadapan kita. Bangun dari tidur dan datang ke tempat ibadah ini adalah panggilan Tuhan. Dan setelah ibadah hari ini kita berpisah juga karena panggilan Tuhan. Saya percaya. Di jalan panggilan itu mungkin ada halangan, penawanan, dan kejatuhan. Tetapi kita memiliki janji Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar saudara sekalian, dengan berpegang pada janjinya, firman Tuhan itu dapat membuka setiap pintu yang tertutup di hadapan saudara. Jika Anda melihat perikop hari ini, Kejadian pasal 46 dipenuhi dengan nama-nama orang. Deretan nama Ibrani yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Khususnya, dari ayat 8 sampai 15, dicatat nama anak-anak Leah dan keturunannya. Lalu dari ayat 16 sampai 18, dicatat nama anak-anak Zilpa, hamba perempuan Leah, dan keturunannya. Nama-nama Ibrani yang sulit dibaca dan terdengar asing terus bermunculan. Mengapa Tuhan mengabadikan nama-nama yang mungkin hanya akan kita baca sekali lalu lupakan ini di dalam Alkitab? Alasannya adalah karena Tuhan mengingat. Bagi kita, itu mungkin nama yang baru kita dengar dan akan terlupakan sesaat lagi. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengingat setiap nama mereka. Tuhan mengingat dan memberkati orang-orang yang hidupnya tampak biasa, kecil, dan tidak berarti. Dan melalui merekalah kita ada hari ini. Dalam kitab Yesaya Tuhan berfirman, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Tuhan tidak memandang kita sebagai sebuah kelompok, tetapi Dia memanggil nama kita satu persatu dan berkata, "Engkau ini kepunyaanku." Itulah sebabnya seorang teolog berkata, Tuhan tidak menghitung kita dengan angka. Tuhan memanggil kita dengan nama. Tuhan tidak menyebut kita sebagai nomor 1, 2, atau 3, tetapi Dia adalah pribadi yang memanggil kita dengan nama. Siapa, dan memeluk kita. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan prestasi dan kinerja. Orang-orang mungkin membedakan kita berdasarkan status, tetapi Tuhan adalah pribadi yang mengingat dan memanggil nama kita. Dan ketika Tuhan mengetahui nama kita, itu berarti Dia mengetahui seluruh situasi dan keadaan kita. Dia yang mengetahui nama saya adalah Tuhan yang tahu persis apa yang sedang saya hadapi, apa yang menjadi pokok doa saya, dan apa yang menjadi alasan air mata saya. Oleh karena itu, bukankah kita dikuatkan saat kita datang untuk beribadah dan berdoa bersama di waktu subuh ini? Karena ada Tuhan yang mengenal saya, Tuhan yang mengetahui keadaan saya, tempat ibadah ini menjadi tempat kita menerima penghiburan dan keberanian saat kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda bertemu dengan Tuhan itu. Namun, ada sesuatu yang harus kita ingat. Semua nama yang muncul dalam silsilah ini bukanlah orang-orang suci yang imannya sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak kelemahan dan jejak dosa. Sebagai contoh, Yehuda yang tidak dapat mengendalikan nafsunya dan akhirnya berhubungan dengan menantunya sendiri, Tamar. Namun, melalui orang yang bertobat, Tuhan menganugerahkan buah penebusan. Dari garis keturunan Yehuda inilah lahir Daud, dan dari keturunan Daud lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus. Yehuda tidak pernah tahu rencana besar ini, tetapi Tuhan mengingatnya. Tuhan mengetahui nama kita. Dia mengingat nama kita bukan karena kita suci, bersih, dan sempurna. Sebaliknya, justru karena kita masih memiliki banyak kekurangan. Karena kita setiap hari jatuh dan tersandung. Dia mengingat bahkan kelemahan kita, dan memanggil nama kita. Dia adalah Bapa kita yang mengetahui keadaan kita, yang menuntun kita ke jalan pemulihan,
dan yang membimbing kita di jalan iman. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan kembali berjalan di jalan panggilan itu. Jalan itu terkadang bisa seperti padang gurun, dan terkadang kita bisa berdiri di depan pintu keputusasaan. Tetapi ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kunci janji itu, dan berjalan dengan iman, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda mengalami anugerah luar biasa, di mana semua pintu keputusasaan di hadapan Anda terbuka. Hari ini pun Tuhan mengingat nama kita dan membimbing kita di jalan iman. Dia memanggil nama kita bukan karena kita sempurna, tetapi justru karena kita lemah dan sering jatuh. Dia memanggil nama kita dan berkata, "Anakku yang terkasih, putriku yang terkasih. Hari ini peganglah tanganku, bangkit, dan berjalanlah." Semoga hari kita semua menjadi hari di mana kita memegang tangan Tuhan, bangkit, dan berjalan kembali di jalan panggilan itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan.